Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kesia Adi Alfania dengan NIM 2205 52308. Saya Romiantun dengan NIM 2205523025. Saya Fitria Zuliastika dengan NIM 2205523015. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir semester berupa dashboard penjualan dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyani Eskom Mkom, S1 Akuntansi, Visualisasi Data dan Informasi Universitas di Gubang, Semarang. Untuk ini sebagai proyek akhir semester yang kami buat menggunakan Microsoft Excel. Dashboard ini bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai performa penjualan sebuah perusahaan, khususnya dalam hal produk terlaris, kategori terlaris, kontribusi nilai penjualan, total penjualan dalam kurun waktu bulan dan tahun, lalu ada total profit, total produk terjual dengan jenis eceran, grosir, maupun online. Pada bagian awal dashboard ini terdapat KPI box atau kotak indikator kinerja utama yang menampilkan beberapa metrik penting, yaitu yang pertama ada total quantity yang menunjukkan total kuantitas produk yang terjual. Selanjutnya ada total profit, yaitu total keuntungan dari keseluruhan transaksi. Selanjutnya ada total revenue, yaitu pendapatan kotor yang diperoleh. Dan yang terakhir ada total order, yaitu jumlah total pesanan yang diterima. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa grafik visual yang membantu memahami tren penjualan. Antara lain ada grafik penjualan per bulan yang memperlihatkan fluktuasi penjualan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Grafik ini membantu melihat tren musiman. Selanjutnya ada grafik penjualan berdasarkan kategori produk, menunjukkan kategori mana yang paling laku atau memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan. Selanjutnya ada grafik penjualan per kota yang menggambarkan lokasi geografis penjualan tertinggi dan terendah. Dan pada sebelah kiri terdapat filter atau slicer berdasarkan tahun, pembayaran, jenis penjualan, dan bulan yang memungkinkan kita melakukan analisis lebih spesifik berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya ada tujuan analisis pembuatan dashboard, yaitu ada 4. Yang pertama, menyajikan informasi penjualan secara visual dan dinamis. Yang kedua, mengidentifikasi produk, kategori, dan metode pembayaran yang paling laris. Yang ketiga, mengetahui performa penjualan dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun. Yang keempat, menentukan profitabilitas dan tren penjualan. Selanjutnya, data sumber. Data yang digunakan terdiri dari data produk. Data produk ini berisi daftar produk dan kategorinya. Kemudian ada data transaksi yang berisi detail penjualan berupa tanggal, produk, jumlah harga, jenis penjualan, metode pembayaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada total produk terjual dalam periode analisis, yaitu 40.150 unit dengan volume tertinggi memiliki kontribusi signifikan terhadap total penjualan. Selanjutnya, ada total harga jual. Total nilai penjualan atau omset adalah sebesar Rp534.481.500. Nilai ini diperoleh dari hasil perkalian harga satuan dengan jumlah produk yang terjual. Selanjutnya, ada total penjualan dan profit yang diambil dari total harga beli dan total harga jual. Total penjualan senilai Rp536.481.500 dan total profitnya yaitu Rp107.296.300 dengan profit 20%. Lalu untuk selanjutnya adalah penjualan bulanan. Di sini penjualan terbanyak terjadi pada bulan Januari senilai 96.204.500. Lalu yang terendah terjadi pada bulan Desember
yaitu sekitar 13.788.000. Ini menunjukkan tren musiman yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran. Lalu, selanjutnya ada produk dan kategori terlaris. Di sini, di dalam grafik, produk terlaris ada di kapal api dengan jumlah kuantiti di 4.909. Lalu, untuk kategori terlaris ada di kebutuhan senilai 361.132.000 atau setara dengan 67%. Lalu untuk terendah ada di makanan yaitu senilai 72.877.500 rupiah atau senilai 14%. Yang ini menunjukkan preferensi konsumen dan bisa dijadikan dasar untuk promosi. Lalu selanjutnya ada jenis penjualan dan metode bayar. Di sini jenis penjualan didominasi oleh online sebesar Rp219.705.000 atau setara dengan 41%. Untuk yang terendah ada di eceran dengan harga jual Rp127.727.500 atau senilai 24%. Untuk metode pembayaran yang paling banyak digunakan adalah online untuk menunjukkan preferensi konsumen dalam bertransaksi. Pada dashboard ini juga ditampilkan visualisasi mengenai metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan saat bertransaksi. Berdasarkan data, terdapat dua metode pembayaran utama yaitu tunai dan kredit. Hasilnya menunjukkan sebagian besar pelanggan menggunakan metode pembayaran tunai yaitu sebesar 443.996.000 atau sekitar 83% dari total penjualan. Sementara itu, metode kredit hanya digunakan sebesar 92.485.500 rupiah atau 17%. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa pelanggan pasti lebih nyaman menggunakan pembayaran secara tunai. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi manajemen untuk menyediakan layanan kasir yang lebih cepat dan efisien untuk transaksi tunai. Dan juga bisa memberikan promosi untuk mendorong penggunaan metode non-tunai seperti kredit atau digital payment guna mengurangi risiko uang tunai dan mempercepat proses check-out. Pada penjualan per tahun menunjukkan untuk tahun 2023 yaitu dengan total Rp339.713.500 dan pada tahun 2024 dengan total Rp196.768.000. Penjualan tahunan menunjukkan pertumbuhan atau penurunan dari waktu ke waktu dan dapat dijadikan evaluasi untuk efektivitas strategi penjualan tahunan. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan dashboard analisis data penjualan. Di situ ada total penjualan sekitar 536.481.500 yang merupakan nilai akumulatif dari seluruh penjualan selama periode yang dipilih. Lalu ada total profit di 107.296.300 yang merupakan keuntungan bersih yang dihasilkan. Namun terjadi penurunan sebesar 20% yang akan kita bahas lebih lanjut. Lalu ada total produk terjual ada di 40.150 pieces yang menunjukkan volume penjualan dalam satuan unit produk. Yang kedua ada penjualan bulanan di chart tengah kiri yang merupakan visualisasi bar chart ini yang menampilkan tren harga beli dan harga jual bulanan. Yang terlihat bahwa penjualan tertinggi terjadi pada bulan Januari, sedangkan bulan Juni hingga Desember menunjukkan penurunan drastis. Lalu ada jenis penjualannya atau donut cart. Di eceran terdapat 24%, grosir 35% dan online 41%. Yang mendominasi penjualan online yang menunjukkan bahwa seluruh layanan digital menjadi kontributor utama saat ini. Lalu ada produk terlaris yaitu kopi kapal api yang mencapai 4.909 pieces yang disusul oleh Indomie goreng dan mie sedap. Yang hal ini mengindikasikan bahwa produk kebutuhan sehari-hari masih menjadi pilihan utama konsumen. Lalu ada kategori terlaris dan kontribusi penjualan. Untuk kategori dengan kontribusi tertinggi jatuh kepada kebutuhan dengan nilai 67%,
dan minuman 19%, dan makanan 14%. Yang artinya fokus perusahaan memang sejalan dengan kebutuhan primer masyarakat. Lalu ada penjualan per tahun. Di tahun 2023 senilai 339.713.500. Di tahun 2024 ada di sekitar 196.768.000. Terjadi penurunan penjualan di tahun 2024 yang ini bisa jadi karena kondisi pasar atau strategi yang perlu diperbaiki. Lalu ada penjualan per kategori, trimap, yaitu kategori kebutuhan mendominasi dari segi nilai dan volume. Di sini memperkuat data kontribusi penjualan tadi dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan restock dan promosi. Lalu ada cara pembayaran, ada dua yaitu cash dan kredit. Untuk cash ada di 83% dan kredit 17%. Tingginya dominasi pembayaran tunai menunjukkan bahwa konsumen masih nyaman dengan transaksi langsung. Untuk kesimpulannya, di performa penjualan saat ini cukup stabil. Namun terjadi penurunan profit 20% yang harus menjadi perhatian. Untuk fokus ini kita perlu mengarahkan pada peningkatan margin keuntungan, diversifikasi channel grosir atau eceran, serta memperkuat kategori kebutuhan yang menjadi core business. Lalu untuk rekomendasinya, kita harus mengevaluasi penyebab penurunan profit yang mungkin dari harga beli yang meningkat. Dengan perluas penetrasi channel grosir yang punya margin tinggi dan mengoptimalkan penjualan produk dan unggulan seperti kopi kapal api dan Indomie lewat promo bundling. Dan tentunya akan mengadakan promosi opsi pembayaran kredit agar lebih banyak konsumen bisa membeli dalam jumlah lebih besar. Dari dashboard ini dapat disimpulkan bahwa data visual mempermudah pengambilan keputusan, dapat mengidentifikasi produk dan metode penjualan yang efektif, dapat meningkatkan keuntungan, dan dashboard ini juga lebih efektif dapat memberikan insight pada manajemen penjualan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.